Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutin untuk seri pembelajaran kita di front-end development ya, kawan-kawan. Pada video kali ini kita ngelanjutin dari materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kalian semua sudah sampai di materi routing dasar atau static routing, dimana kita kan sudah berhasil pindah-pindah antara halaman satu ke halaman yang lain, tapi kita nggak ada data yang kita tukar atau data yang kita kirim melalui sebuah variabel. Tetapi untuk sebelum masuk ke dynamic route atau dynamic routing, kita untuk video kali ini bisa belajar ke step yang styling tapi lebih expert ya. Kita mencoba untuk menggunakan framework CSS, diantaranya ada Tailwind CSS dan Bootstrap. Tapi kita di video ini kita coba pakai Bootstrap terlebih dahulu. Kita pakai Bootstrap untuk React. Caranya gimana? Gampang banget. Yuk kita praktekin. Jangan lupa dari yang kemarin gak usah bikin baru ya, kita copy aja. Not modulnya saya hapus dulu supaya nggak berat ya ngopinya. Selesai dihapus, kita copy dulu. Saya ganti namanya menjadi pertemuan yang kelima atau materi yang kelima. Oke. Buka dengan VS Code. Karena not modulnya belum ada, jangan lupa diinstal dulu ya. Kita install melalui terminal, ketikkan npm install. Baik, kalau sudah selesai, kita persiapan untuk instalasi atau penggunaan komponen-komponen Bootstrap ya yang sudah jadi. Kita tinggal download pakai seperti itu ya. Jadi untuk pembuatan komponennya menjadi lebih cepat dengan hasil yang jauh lebih baik dan informatif maupun interaktif untuk digunakan. Sebelum kita gunakan komponennya Bootstrap, kita masuk dulu ke websitenya Bootstrap. Dari sini kita bisa mempelajari step by step dan bisa mendownload source code yang akan kita gunakan ya. Kita bisa mencarinya di Google Bootstrap. Oke, bisa pakai ini. Atau karena kita pakai React ya, kita pakai React.js, Anda bisa mencarinya langsung ke React Bootstrap ya, React Bootstrap. Kenapa kita pakai yang ini gitu ya? Sebenarnya sama aja. Untuk instalasinya juga sama ya, apa yang kita lakukan sama perintahnya. Sedikit ada yang berbeda. Kenapa? Karena untuk yang React itu beberapa penamaan yang ada di Bootstrap standar itu sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Contoh nih, kalau di Bootstrap yang standar, Bootstrap yang global, itu kalau kita ingin menggunakan komponen, misalnya kita pakai yang akordion ya, contoh aja ya. Nah, ini kan kalau misalnya komponen-komponen di Bootstrap itu penggunaannya penamaannya pakai kelas ya. Tapi kalau React ini bukan lagi pakai kelas, ini akan ditolak ya, nggak boleh ya. Tapi menggunakan class name. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan daripada kita merubah satu-satu, kita langsung masuk ke websitenya React Bootstrap ya. Ini sebuah community khusus untuk pengguna React.js ya, frameworknya React.js, dimana dia butuh Bootstrap, masuknya di sini ya, kita aksesnya lewat sini. Ini kalau yang React biasa atau React global masih Anda pakai silakan. Berarti nanti kalau Anda masih menggunakan React yang global, Anda tinggal mengganti nama-nama kelasnya menjadi kelas name ya. Oke, get start. Untuk instalasinya masuk ke bagian introduction ya. Di situ coba di scroll. Nah, ini dia. Ini perintah instalasinya. Silakan di copy aja ya. npm install React Bootstrap spasi Bootstrap ya. Bisa Anda ketik, bisa Anda copy, ada tombolnya di sini copy ya. Kemudian pastekan di terminal. Oke, paste di terminal seperti ini. Tekan enter.
Oke, instalasinya sudah selesai. Saya clear dulu terminalnya supaya nggak penuh ya. Baik, kalau sudah sekarang selain kita melakukan instalasi, di sini kita harus mengimport komponen ya, mengimport komponen salah satunya yaitu CSS ya. Karena Bootstrap ini kan ada dua cara menggunakan atau cara kita mengkoneksikan dengan server Bootstrap. Ada yang online, ada juga yang offline. Kalau yang offline kita harus download paket Bootstrapnya. Kalau sudah di-download, ada script yang harus kita import di aplikasi kita ya. Ada script yang harus kita import. Untuk link downloadnya bisa melalui CDN. Cuman di sini linknya bisa Anda cari, harusnya di sini deh ya untuk pencariannya. Tapi ini saya skip dulu untuk yang offline ya, karena ukurannya cukup gede. Kali ini kita praktekkan yang online saja. Untuk yang online minusnya cuma satu. Pada waktu kita melakukan pengembangan aplikasi, begitu kita compile, setiap kali kita menjalankan proyek kita, pastikan kita selalu terkoneksi dengan internet ya. Kalau kita pakai Bootstrap yang online ya. Caranya cukup mudah. Anda cukup tetap masuk di introduction. Nah, ini ada bagian CSS ya, bagian style sheet CSS. Ada text import bootstrap distribution CSS bootstrap.min.css. Ini ada copy ya. Ini ada copy, Ctrl C, tempel di main.csx ya. Di bagian main.csx di aplikasi Anda. Taruh aja di sini ya, di bagian import. Oke. Selesai. Hanya ini aja kalau Anda menggunakan metode yang online. Dengan cara seperti ini, kita pakai satu baris import min.css dari Bootstrap-nya. Ini berarti proyek kita sudah bisa menggunakan komponen-komponen dari Bootstrap tanpa harus mendownload satu paket utuh gitu ya. Oke, sebagai contoh kita bikin komponen baru ya. Sebelumnya kita bikin komponen card sebelumnya. Sekarang kita bikin komponen baru. Misalnya new file ya, jangan lupa ya. Kita bikin navbar ya, kita bikin navigasi bar.csx. Oke, kita bikin navigasi bar. Kita cari di sini daripada kita ketik ya. Kita cari di sini untuk komponen navbarnya. Di bagian komponen cari navbar. Navbar itu yang kayak menu yang di atas itu ya. Kayak pita panjang ya. Posisinya biasanya di atas sendiri. Nah, kayak ini ya navbar ya, yang warna ungu. Itu ada logo perusahaan atau instansi ya. Kemudian ada menu-menunya, ada bagian pencarian. Ini namanya navbar ya. Nah, ini dia navbar. Kemudian taruh ke bawah, silakan di scroll. Nah, ini ada modelnya nih. Anda pengen yang seperti ini atau ini ada 4 model yang berbeda juga. Nanti silakan dicoba. Kita pakai model yang ada pencariannya misalnya atau tombolnya. Oke, ke bawah. Mana yang pas ya? Pakai ini aja ya. Di sini ada yang menu search-nya juga ya. Menu search juga. Oke, silahkan pakai ini. Untuk penggunaannya di sini kan sudah ada source code ya. Anda bisa mengcopy semuanya ya dengan tombol copy di sini. Copy ya. Result di bawah ada live editor. Ini ada copy ya. Copy, tempel di bagian komponen yang barusan kita bikin ya. Ada file untuk komponen baru yang masih kosong. Ini kita tempel di sini. Kita paste. Oke. Ini namanya navscroll example. Kita simpan Ctrl S ya. Ctrl S. Kemudian ini bisa kita gunakan ya. Sekarang navbar yang baru ini kita coba pakai di halaman home ya. Kita coba di halaman home. Kita panggil dulu import navbar ya. Namanya bukan navbar sih. Navscroll example di sini ya. Navscroll example. Nah, ini dia navscroll example from komponen navbar ya. Untuk path dari navbar itu sendiri sudah dituliskan otomatis ya kalau kita menggunakan Winesoft. Oke, disimpan dulu.
Kemudian kita taruh di sisi paling atas, di atasnya H1 ya, tapi tetap masuk di dalam container div ya. Oke, nav scroll example harusnya sih sudah jadi ya, sudah tampil. Kita coba dulu npm run dev ya, kita jalankan. Oke, sudah running. Kita coba lihat hasilnya di localhost 5173. Oke, ini ya navbar yang barusan kita import dari Bootstrap, lengkap dengan teks navbar scrollnya. Ini kan template ya, bisa Anda ganti ya. Saya perkecil dulu aja. Kita edit pelan-pelan ya. Oke, kita edit. Kita lihat di bagian navbar.csx, navbar scroll, ini dia. Ini kita ganti misalnya baju online ya. Ctrl S, disimpan. Tuh ya, sudah ganti ya. Sudah ganti ya. Untuk link-linknya juga sama, silakan Anda ganti menu-menunya ya. Baik, ini contoh sederhana penggunaan komponen dari Bootstrap ya. Lebih tepatnya React Bootstrap dengan satu komponen yang sudah kita buat. Silakan nanti teman-teman untuk menerapkan atau mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing dengan membuat komponen-komponen baru yang dari Bootstrap untuk menciptakan satu halaman website yang cukup interaktif dan menarik untuk digunakan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.